Al-istikbar al-qabuli, tapi ia sombong dan tidak mau menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya dan ingkar, maka sungguh karena adaban al-faibi ia akan menjadi siksaan bagi dirinya sendiri. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 14, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya, mereka jahadu biha, mereka mengingkari akan keagungan Allah, akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Mereka mengingkari akan kemukjizatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yaitu berupa penciptaan langit dan bumi dan sebagainya. yakni Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Mereka mengingkari, tapi sesungguhnya hati mereka yakni meyakini kebenaran Allah sebagai Tuhannya, penciptanya, yang menghidupkannya dan yang mematikannya. Mereka di dalam hatinya mengakui, tapi mereka zahirnya mereka mengingkari, tidak mau beriman semata-mata hanya karena kezaliman yang ada di dalam dirinya dan karena kesombongannya yang merasa dirinya tinggi. Maka kata Allah, lihatlah, perhatikanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana aqibatul mufsidin, bagaimana akibat yang buruk yang akan menimpa pada diri orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Allah tabaraka wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya ada segolongan orang dari mereka yang benar-benar dengan sengaja menyembunyikan kebenaran, meskipun mereka itu hakikatnya tahu kebenaran itu. Yakni ayat ini berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bangsa Yahudi dan ahlu kitab dari kalangan Yahudi. Sesungguhnya mereka telah mendapati penyebutan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab suci mereka Taurat dan Az-Zabur, dan bahkan di dalam kitab Al-Injil, semua yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifatnya yang sempurna, yang sangat jelas, sampai-sampai Allah katakan mereka mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Sekiranya seseorang melihat anaknya dari jauh berjalan, maka dia akan mengenal, oh itu anak saya. Seperti itu mereka mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi datang, lalu tampaklah pada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang tersebut di dalam kitab suci mereka. Mereka mengenal dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlahir dari keluarga yang mulia, terhormat, dan dilahirkan dalam keadaan yatim, telah ditinggal ayahnya di saat beliau masih di dalam kandungan ibundanya. Ini sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia tumbuh menggembala, menjadi penggembala, dan itu ada sifat-sifat itu. Dan juga sifat-sifat lainnya yang semua menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu pula sesungguhnya orang-orang kafir itu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Mereka sangat mengenal dan tidak mengingkari. Artinya tidak ada yang mengingkari akan kebenaran itu di dalam hati mereka. Mereka kenal bahwa agama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mendustakannya. Mereka mendustakannya dan mereka menyembunyikan kebenaran itu. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Dalam surat Al-An'am ayat 33, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka sungguhnya mereka itu tidak mendustakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka itu tahu persis engkau adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk akhir zaman ini. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, akan tetapi orang-orang yang zalim
terhadap ayat-ayat Allah itu mereka ingkar, kufur, menolak dan tidak mau mengakui. Ini karena mereka yakni sesungguhnya telah mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka itu hakikatnya mengenal Nabi dan mereka mengakui akan kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka menolaknya hanya karena kesombongan dan kezaliman yang ada pada diri mereka sendiri. Fa in i'tarafa al-'abdu anna Allah rabbahu wa khaliquhu, anna Allah rabbuhu wa khaliquhu, wa annahu muftaqirun ilaihi muhtajun ilaihi, 'arafa al-'ubudiyyata al-muta'alliqata bi rububiyyatillah. Sehingga sesungguhnya apabila seorang hamba ia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala penciptanya, dan mengakui bahwa dirinya betapa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan tahu arti ibadah, arti penghambaan diri, al-muta'alliqah bi rububiyyatillah, yang terkait dengan penciptaan Allah dan perbuatan Allah yang Maha Esa, yakni yang rububiyatullah. Wa hadzal 'abdu yas'al rabbah. Lihatlah, sungguhnya hamba yang mengakui dirinya itu adalah hamba Allah, diciptakan oleh Allah dan dia butuh kepada Allah, maka lihatlah hamba itu berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menundukkan dirinya hanya kepada Allah, ia menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin qad yuti'u amrahu wa qad ya'si, tapi kadang dia taat patuh sama perintah Allah, tapi juga kadang ia durhaka dan bermaksiat kepada Allah. Wa qad ya'budu ma'a dzalik, tapi bersama dengan itu ia tetap sesungguhnya masih menghambakan dirinya kepada Allah. Wa qad ya'budu syaitan wa asnam, dan juga di saat yang sama mereka juga kadang menyembah syaitan dan berhala-berhala. Itu hati rububiyah la tufar. Maka penghambaan yang serupa ini tidaklah membedakan antara ahlul jannah dan ahlul nar. Dan seseorang dengan cara seperti itu tunduk kepada Allah tapi tunduk pula kepada selain Allah, ia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu beriman kepada Allah melainkan mereka kebanyakan juga berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah. Mereka beriman kepada Allah sebab kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab yang sama. Orang-orang musyrikin mereka dahulu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sampai Nabi diutus pun, mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta mereka, pemberi rezeki mereka, dan mereka yakni dalam waktu yang sama tapi tetap menghambakan diri dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 38, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Tanyakan kepada mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya engkau menanyakan kepada mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscayalah mereka akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai dengan 89. Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanyakan kepada mereka, milik siapakah bumi dan seluruh yang ada di dalamnya? Bila kalian mengaku orang-orang yang tahu, niscaya mereka akan mengatakan saya quluna lillah. Niscaya mereka akan mengatakan langit, bumi dan seluruh isinya itu milik Allah. Kul afala tadakkarun, lalu mengapakah kalian tidak mengambil peringatan dan pelajaran? Kul, tanyakan lagi wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mal rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsy 'azim. Siapakah Tuhan pencipta langit-langit yang 7 dan pemilik 'arsy yang agung? Saya quluna lillah. Tentu
afala tattaqun, katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanyakan kepada mereka, lalu mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kul, tanyakan lagi wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, man biyadi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Tanyakan kepada mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, man biyadi malakutu kulli syai', siapakah yang di tangannya, di dalam kuasanya seluruh kerajaan atau kerajaan segala sesuatu? Wa huwa yujib, dialah yang memberi perlindungan, wa la yujaru alaihi, dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat dilindungi dari ancaman siksanya, yakni ketika Allah hendak menyiksa. In kuntum ta'lamun, bila kalian benar-benar mengetahui. Saya kuluna, mereka pun hanya akan bisa mengatakan lillah, kerajaan seluruh sesuatu, kerajaan segala sesuatu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla dan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanyakan kepada mereka, apa anta tusharun, lalu mengapa kalian sampai bisa tertipu? Yakni manusia tertipu oleh dirinya sendiri, tertipu oleh kedzaliman yang ada di dalam dirinya. Manusia itu tertipu dengan kesombongannya dan kedzalimannya, kelalimannya. Yakni kalau ia manusia itu mau menundukkan dirinya dan mau menghayati hakikat penciptaan dirinya yang diciptakan oleh Allah, yang Allah ciptakan segala sesuatu untuk memberikan kebahagiaan bagi manusia, tapi kemudian manusia itu berpaling dari Allah, pantaskah itu? Bagaimana ia sampai bisa tertipu, tidak menyembah Allah dan justru menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya? Mengapa ia menyembah kepada keris-keris yang hanya sungguhnya tipu daya syaitan belaka, yang sungguhnya tidak dapat ke situ berfungsi apapun bila Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dan tidak memperkenankannya? Dan banyak lagi, mengapa manusia berpaling dari Allah? Fa anta tusharun, lalu mengapa mereka sampai bisa tertipu? Kebanyakan mereka di hakikatnya mengatakan dan mempersaksikan akan kebenaran ini semua. Saya tidak pernah menanyakan kepada orang Nasrani yang mau masuk Islam sebelumnya, yang masuk Islamnya karena menikah, siapa yang menciptakanmu? Mereka tahu Allah. Lalu siapakah Isa bin Maryam, Yesus? Mereka katakan sebenarnya kami juga meyakini dia adalah utusan Allah, seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka caranya adalah dengan menyembah. Kalau kita terhadap Nabi SAW dan Nabi Isa tidak menyembah mereka, tapi kita